Emang dengan kayak gitu lu ngerasa lucu banget? Hah? Lu pada ngerasa lu tiba-tiba menjadi pelawak dadakan, komedian gitu. Gue tantang lawak juga lu pada garing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sliders, welcome back to Opung SG Channel. Masih bersama saya tentunya Opung Slide Gosip. Seperti biasa kita akan membahas dan mengupas tentang gosip dan kehidupan para artis dan selebritis tanah air maupun mancanegara, serta hal-hal yang lagi viral baik di dunia nyata, dunia maya maupun di sosial media. Ini buat kalian semuanya para konten kreator yang buat video dengan backsound Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kayaknya lu pada merasa paling lucu gitu ya, berasa jadi komedian dadakan gitu ya. Pakai lagu itu lu parodiin terus lu jadiin konten. Gak lucu coy. Adalah yang parodiin, gue pernah lihat tuh di FYP gue, laki bini kaget ngelihat lagu itu, merasa jijik, mukanya kayak jijik gitu. Terus kayak ujung-ujungnya jualan juga. Adalah yang pakai efek-efek sedih gitu, terus bilang kayak aduh miris banget gue denger lagu ini. What the? Terus ada juga ya konten kreator yang bikin parodinya tuh sama maknya bahkan. Emang dengan kayak gitu lu ngerasa lucu banget? Hah? Lu pada ngerasa lu tiba-tiba menjadi pelawak dadakan, komedian gitu. Gue tantang lawak juga lu pada garing. Kalau lu ngerasa jijik dengan lagu itu, kalau lu ngerasa nggak suka sama lagu itu, ya udah skip aja. Ingat, kita tuh harus toleransi cuy. Toleransi yang baik itu mendingan diem. Kalau misalnya lagu Yesus tak akan pernah berubah itu ada koreonya, ada dance-nya, ya udah lu pada ngedance aja, joget aja gitu loh dengan semestinya. Nggak usah pakai diparodi-parodiin dengan keisengan kalian. Kalau dibilang baper ya bisa jadi gue baper. Ya wajar sih gue baper dan gue rasa nggak hanya gue yang baper. Semua orang yang muji dia setiap hari, yang sembah dia tiap hari. Gue setiap hari minta tolong sama dia, setiap hari gue dikasih berkat sama dia. Dan tiba-tiba lo semua konten kreator abal-abal yang nggak tahu dari mana bilang, ih jijik, ih astaga, ya ampun, pose, daki biawak. Jadi balik lagi, daripada lu jijik ya denger lagu itu, denger lagu Yesus takkan pernah berubah itu ya, lu jijik, lu takut, lu ngerasa kebakar kuping lu denger lagu itu, mendingan lu skip aja. Lu scroll aja TikTok lu. Karena jujur, jadinya lu bikin konten itu rada-rada kampung, say. Ya kan, mohon maaf banget nih. Sekali lagi ya, negara kita ini adalah negara toleransi. Toleransi yang baik mendingan diem. Oke, sekarang kita bahas soal ini nih ya. Kebetulan kan banyak yang nge-tag gue yang di content creator yang bilang katanya jangan stop untuk parodi-parodiin lagu tersebut ya. Gue kan juga ikutan ya bikin konten itu. Tapi kalian bisa lihat lagi konten yang gue buat seperti apa. Gue cuma bilang maksudnya di awal-awal orang pada mungkin mengira atau berpikir kita itu bermasalah kalau misalnya lagu rohani itu di remix. Tapi kenyataannya enggak gitu loh. Sebenarnya di balik konten gue adalah seperti itu. Dan kalian bisa lihat lagi konten gue sama sekali tidak memparodikan apapun. Even kalian bisa lihat gue tidak memakai filter apapun. Tidak kayak ngenyek-ngenyek atau ngejek-ngejek. Tidak juga dance-nya juga tidak yang berlebihan, lebay gitu. Enggak ya, gue juga dance biasa aja. Bahkan bisa dibilang geraknya juga enggak yang heboh-heboh gitu. Sebenarnya gue pribadi juga nggak bermasalah kalau misalnya orang agama lain mau menyanyikan atau bikin dance-nya pakai lagu agama kita, nggak apa-apa gitu, sama sekali nggak kenapa-napa. Asal tolong tidak dijadikan jokes ya. Gue setuju juga sih dengan kayak content creator kemarin ada yang membahas soal ini. Gue setuju dengan mereka dan gue paham maksudnya mereka gitu. Tapi masalahnya makin kesana makin kesini tren ini tuh dipakai oleh baik yang beragama itu sendiri ataupun sama agama lain dipakai untuk ngejokes, padahal jokesnya juga kagak lucu. Nah, gue sendiri secara pribadi tuh nggak setuju kalau misalnya kita ngejokes ngebawa-bawa urusan agama karena sensitif, shy gitu, bakal banyak orang yang merasa tersakitin gitu. Ya toleransi sih toleransi, tapi maksudnya nggak dibuat bercandaan juga gitu. Kalau mau nyanyiin, mau ngedance nggak kenapa-napa. Terus kalau ada yang bilang misalnya dengan nyanyi lu bisa berpindah agama, tidak segampang itu, sayang gitu. Karena semua itu tuh dari iman, bukan kalau misalnya cuma nyanyi doang ya lu nggak ngimanin ya sama aja gitu, lu nggak percaya juga ya sama aja gitu, nggak ada artinya. Ya tapi kalau misalnya lu nyanyiin juga nyanyiinnya jangan ngenyek-ngenyek gitu, say gitu. Kayak gue juga kan gue sering nyanyiin lagu Islam ya. Tapi kan gue nyanyiinnya dengan bagus gitu loh. Gue nyanyiinnya dengan menghormati, dengan serius gue nyanyiin. Bukannya gue parodiin, enggak kan, enggak kayak gitu. Jadi yang namanya toleransi tuh ya seperti itu menurut gua, bukannya memparodikan, menyanyikan lagu agama lain tapi dibuat jokes diparodi-parodiin. Gitu aja sih, say.
Ya. Hai guys, jujur gue gak pernah bikin video kayak begini, tapi banyak banget netizen-netizen yang sering komen di platform gue, seperti di YouTube, di Instagram, atau di TikTok. Mereka pada komen kayak begini, hah? Ini Ricky Cuaca? Anjir, ini Ricky Cuaca? Ya ampun, ini Tobi yang dulu main di Ganteng-Ganteng Serigala. Oke, baiklah, gue akan ngejawab semua pertanyaan dan kepanglingan para netizen semuanya. Yes, it's me Ricky Cuaca, this is Ricky Cuaca. Jadi di video kali ini tuh gue tidak akan ngebahas pill diet, gue tidak akan ngebahas tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan dengan mudah dan aman. Gue tidak membahas itu karena udah sering banget gue share. Jadi kali ini tuh gue pengen ngebahas kenapa sih seorang Ricky Cuaca bisa jadi kayak begini. Gue tuh pengen lebih ngebahas soal self love atau mencintai diri sendiri. Tapi di sini gue pengen tekankan ke kalian semuanya kalau gue tuh nggak mau menyinggung orang-orang tertentu atau komunitas tertentu. Di sini tuh berdasarkan opini pribadi gue dan berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dari dulu itu gue selalu menganut paham self love karena dari dulu ketika gue punya berat badan 140 kg atau menuju ke obesitas, gue masih self love. Tapi lately gue merasa self love gue yang dulu sama self love gue yang sekarang itu tuh berbeda banget. Jauh banget perbedaannya. Kenapa bisa berbeda? Ketika gue memiliki berat badan yang makin lama makin naik sampai 140 kg dan gue tidak memikirkan timbangan berat badan gue selalu ngomong dalam hati kayak begini, ah gak apa-apa dong, hidup kan cuma sekali, gue harus makan enak setiap hari, kalau bisa semua makanan viral gue makan. Apalagi waktu itu ketika berat gue 140 kg dan tubuh gue tambun banget, itu tuh gue lagi berada di puncak popularitas. Ketika sinetron gue tuh lagi hype banget, sampai menyebabkan gue ngerasa kayak oke, gue fine-fine aja dengan keadaan gue seperti ini. Dan disitulah self-love gue terjadi. Apalagi ya, dulu tuh gue selalu dituntut untuk harus tampil ceria di depan kamera, harus ngelawak di depan kamera. Padahal tuh kadang-kadang ada perasaan sedih yang selalu mampir di hati gue. Tapi gue gak tahu apa. Padahal waktu itu gue yakin banget, gue tuh udah self-love, gue tuh udah mencintai diri gue sendiri. Bahkan gue udah pede dengan diri gue sendiri. Tapi ternyata itu salah. Seketika gue sadar, teman-teman atau orang-orang yang berada di sekitar gue yang punya bentuk badan proporsional itu tuh semacam dipermudah. Contoh dipermudah itu misalnya mereka mencari outfit yang sangat gampang banget karena ukuran mereka ada di mana-mana ya. Tapi oke lah, kita skip aja untuk ngomongin outfit karena balik lagi banyak juga kok orang-orang yang jual big size atau oversize. Tapi orang-orang yang memiliki badan proporsional itu minim menerima bulian. Gak kayak gue. Gue dulu yang memiliki berat badan 140 kg itu banyak banget orang-orang yang ngebully gue mulai dari yang biasa sampai yang menyakitkan. Gue sih tidak menyalahkan orang-orang yang telah ngebully gue waktu itu karena gue tahu gue telah memberikan kesempatan bagi mereka-mereka untuk ngebully gue. Dan ini yang paling penting. Dan gue ternyata salah dalam cara mencintai diri gue sendiri. Ya yang namanya manusia pasti ada sensitifnya ya. Ketika gue berada di tahap tidak tahan lagi setiap hari dibully, baik dibully sama netizen, bahkan dibully sama orang-orang terdekat gue. Ya mungkin orang-orang terdekat gue tuh secara tidak sengaja ngebully gue. Tapi dari situ gue jadi sadar bahwa selama ini tuh gue bukan self-love. Selama ini tuh gue bukan mencintai diri gue sendiri, tapi gue lebih ke memanjakan diri gue sendiri. Ditambah lagi dengan badan gue yang udah mulai berontak ketika gue merasa udah mulai kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Disitulah gue makin sadar dan ngomong ke diri gue sendiri, oke Ricu, lu harus ganti cara mencintai diri lu sendiri. Dan sekali lagi gue tekankan ini adalah berdasarkan opini dan pengalaman pribadi gue ya. Kalian pernah gak sih dengar ocehan orang kayak begini? Gara-gara lu sih manjain anak lo, makanya gedenya jadi keras kepala. Nah kira-kira begitulah tubuh kita ketika kita terlalu ngemanjain tubuh kita. Kayak lu punya anak kecil, ketika anak kecil tersebut melakukan kesalahan dan lu tegur, itu bukan berarti lu benci sama anak itu kan? Itu berarti lu menjadikan anak itu jadi lebih baik karena lu sayang sama anak itu. Itu sama aja kayak lu merawat tubuh lu. Ketika lu mencintai tubuh lu, ketika lu mencintai diri lu sendiri, otomatis lu akan memberikan yang terbaik dong untuk tubuh lu. Walaupun selama proses itu tuh lu berjuang, lu ngerasa capek, lu ngerasa pahit, lu ngerasa aduh kok berat banget sih. Tapi ingat, balik lagi ke pepatah zaman dulu, kalau usaha dan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Proses yang lu lakukan saat ini akan lu nikmati hasilnya di kemudian hari nanti. Itulah self-love yang gue jalani saat ini. Dan pada akhirnya salah satu yang bisa kalian dapatkan adalah kebahagiaan.
Gua mohon maaf banget kalau misalnya ada orang yang bertentangan di luaran sana dengan video gua ini, tapi balik lagi ini adalah berdasarkan opini dan pengalaman pribadi gua. Yang pasti menurut gua kita tuh harus selalu bahagia dan selalu menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari dan selalu melakukan perubahan ke arah yang positif. Ya, kalau gitu aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.